Halo para penggemar suyanto.id, kita ketemu lagi kali ini. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono. Selamat pagi, Pak Direktur. Selamat pagi, Prof. Suyanto. Salam sejahtera buat kita semuanya. Amin. Dan ini Pak Direktur, saya kira para guru itu sudah mendengar mengenai guru penggerak, dan tentu pendengaran mereka kadang-kadang benar, kadang-kadang kurang benar. Nah, kesempatan ini saya yakin kita bisa memberikan bagaimana dan mengapa dan untuk apa program guru penggerak kita di kini dan masa mendatang. Pak Direktur, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Prof. Suyanto dan Bapak Ibu pemirsa suyanto.id. Guru penggerak ini salah satu program prioritas Kemendikbud. Di bawah kepemimpinan Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa kita melihat persoalan mendasar dari layanan pendidikan kita adalah persoalan kompetensi para guru kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kita ingin guru-guru Indonesia kan memiliki kemampuan modifikasi adaptasi kurikulum yang bagus. Teaching at the right level menjadi tuntutan dalam layanan pendidikan kita, khususnya dalam memperkuat kemampuan literasi, numerasi, dan karakter anak-anak kita. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah dengan membuat atau membentuk guru-guru Indonesia ini menjadi agen transformasi perubahan. Yang kedua, Prof. Suyanto, bahwa keinginan dari pelaksanaan program guru penggerak ini adalah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin pembelajaran masa depan. Peran kepala sekolah, peran pengawas, peran instruktur tingkat kabupaten, provinsi, nasional yang sangat penting itu perlu disiapkan dengan baik. Nah, siapakah mereka? Itu adalah melalui pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi memang ini program strategis yang diinisiatif dan sudah dilakukan oleh Kemendikbud dari tahun lalu 2020, dan sekarang Prof. Suyanto, pendidikan calon guru penggerak angkatan 1 yang berlangsung 9 bulan ini sudah memasuki di bulan keempat. Jadi insya Allah nanti di bulan Juni atau Juli itu kita sudah punya 2.500 guru penggerak yang nanti kita harapkan sepak terjangnya itu akan nampak di dalam sistem pendidikan kita. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi walaupun namanya guru penggerak, sebetulnya yang tergerak nanti tidak hanya guru saja, kepala sekolah, pengawas, instruktur, dan itu semua sebagai nurturing effect dari proses pendidikan guru penggerak itu. Ya, betul begitu ya? Betul. Jadi salah satu peran yang akan dilakukan oleh guru penggerak ini adalah pertama membangun ekosistem belajar di satuan pendidikan tempat mereka bertugas. Sehingga dia bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk terus belajar dan belajar, menciptakan situasi sekolah, budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, guru penggerak ini juga kita berikan tanggung jawab untuk melakukan pengimbasan program. Sehingga mereka akan membentuk ekosistem belajar bersama dengan guru-guru yang ada di sekitar sekolah. Oh, oke. Dan ini guru penggerak, siapa yang boleh ikut Pak Direktur? Siapa saja? Kriterianya apa? Ya. Jadi guru penggerak ini dilaksanakan secara bertahap. Pertama, angkatan 1 itu dilakukan di 56 kabupaten kota. Seluruh guru, baik PNS maupun non-PNS, baik yang mengajar di sekolah negeri atau sekolah swasta, mulai dari jenjang PAUD,
SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk SLB berhak untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak di 56 kabupaten itu. Di angkatan yang kedua itu disasar untuk 56 kabupaten yang lain. Begitu seterusnya. Dan sekarang ini Prof. Suyanto, kami baru saja menyelesaikan rekrutmen calon guru penggerak angkatan 2 yang di bulan akhir Maret nanti akan masuki pendidikan calon guru penggerak angkatan 2. Dan sekarang kami sedang berproses untuk pendaftaran calon guru penggerak angkatan 3 di 116 kabupaten kota. Jadi pada prinsipnya semua guru itu berhak punya kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Hanya memang mereka harus mendaftar dan harus lolos dari seleksi yang kita lakukan. Ya, ya. Nah, daftarnya itu langsung ke pusat atau melalui Dinas Pendidikan, Pak Direktur? Langsung ke pusat, di laman guru penggerak. Jadi ini sifatnya sangat terbuka, gitu, dan proses seleksinya juga sangat akuntabel. Ya, oke. Nah, semua guru punya kesempatan. Apakah ada, misalkan saja guru penggerak ini distratifikasikan menurut bidang studi. Kalau untuk SMP, SMA atau guru kelas untuk SD, itu ada nggak aturan seperti itu? Guru penggerak ini dia akan tetap mengajar di satuan pendidikannya. Dia tidak akan pindah. Bahkan pelatihan yang dia ikuti 9 bulan juga tidak akan meninggalkan tempat mereka bertugas mengajar. Jadi pelatihan dilakukan secara online dan kami menyiapkan pendamping atau pengajar praktek yang secara rutin itu akan berkunjung dan mendampingi para calon guru penggerak. Nah, sehingga dengan demikian kita prioritas memilih guru-guru yang lolos, tidak berdasarkan rasio jenjang. Oke, jadi benar-benar kalau ini kompetisinya tidak dengan dirinya ini Pak Direktur, kompetisinya dengan sesama guru kalau ini ya. Ya, ada dua Prof. Suyanto. Ya. Kompetensi dengan dirinya dan sekaligus juga dengan guru yang lain. Karena ada passing grade minimum yang juga harus dimiliki oleh calon guru penggerak. Tapi kan tidak cukup passing grade minimal saja. Tentu tidak. Program ini memilih ini. Ada kuota. Jadi di angkatan 1 kami menerima pendaftaran 16.000 lebih calon guru penggerak. Tapi kami hanya seleksi 2.800. Oke, itu artinya yang diterima itu adalah sesuai kuota yang maknanya menurut nilainya adalah kesekian terbaik dari kuota itu. Kan begitu penafsirannya ya? Ya. Kalau jenjangnya terbuka, berapa PAUD, berapa SD, berapa SMP terbuka, tetapi totalnya itu kita batasin 2.800 itu. Ya, oke. Kemudian kabupatennya itu semakin lama semakin meningkat ini, Pak Direktur. Betul. Untuk yang batch pertama, pertimbangannya apa itu? Kabupaten yang maju atau kabupaten yang sedang begitu? Untuk yang penetapan kabupaten ini kita sudah rancang dari sejak kemunculan awal program guru penggerak. Pertama aspeknya kita memperhatikan penyebaran wilayah, pulau, jadi ada perwakilan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memperhatikan besar kecilnya daerah. Oke. Yang kabupaten dengan jumlah sekolah banyak, sekolah kecil. Kemudian yang ketiga memperhatikan keseimbangan daerah 3T. Oke. Jadi tidak ada kriteria-kriteria khusus yang dijadikan dasar karena pada akhirnya program guru penggerak ini akan diimplementasikan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, kalau di 3T nanti Pak Direktur, adakah perlakuan khusus? Mengingat di 3T itu rata-rata kan backbone komunikasinya, internetnya, infrastrukturnya, itu kan masih kurang. Gimana itu pendekatannya di 3T? Ya, ini yang menjadi tantangan kami di dalam pelaksanaan guru penggerak angkatan 1 dan alhamdulillah dengan pendampingan dari pengajar praktek yang sangat dedicated dan komitmen tinggi,
maka guru penggerak, calon guru penggerak yang punya kendala jaringan ini juga luar biasa semangatnya Pak Prof. Suyanto. Mereka dengan semangat tingginya untuk berusaha sebisa mungkin mendapatkan jaringan, melakukan langkah-langkah yang menurut saya sangat luar biasa, bahwa mereka dengan inovasi dan kreatif mendownload bahan, kemudian dia kerjakan, lalu ke tempat lagi untuk mengupload tugas-tugas yang diberikan. Dan kami juga bekerja sama dengan Pusdatin, Kemenkominfo untuk terus membantu penataan jaringan untuk di daerah-daerah yang sekolahnya masih punya kendala jaringan. Nah, yang untuk guru penggerak ini berarti yang bisa ikut yang mereka sudah ASN atau PNS, Pak Direktur. Yang honorer kan nggak mungkin ikut di sini. Bisa. Jadi guru penggerak ini bisa diikuti oleh semua saja, PNS, non-PNS, di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 5 tahun, dan kemudian usia maksimal 50 tahun. Oh, bisa jadi kalau nasibnya baik, dia lulus dari guru penggerak dan lulus dari ASN skema P3. Bisa mungkin terjadi gitu ya Pak Direktur nanti? Sangat mungkin. Bahkan kami membuat simulasi, Prof. Suyanto, kalau seseorang guru ini mengambil jenjang karir atau karir path-nya itu melalui guru penggerak ini, sangat dimungkinkan lulus dari S1 usia 24 tahun, kemudian umur 29 tahun mengikuti program guru penggerak, pendidikan selama 1 tahun atau 9 bulan di calon guru penggerak. Di dalam regulasi kami, menjadi guru penggerak 2 tahun bisa dinominasikan untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Sehingga ada kemungkinan kalau karirnya bagus, usia 32 tahun itu sudah bisa menjadi kepala sekolah penggerak. Oke, karena guru penggerak itu kan tema dasarnya. Itu juga sekaligus di samping memilih guru baik, memilih guru kepala sekolah baik, memilih instruktur baik, memilih pengawas yang baik, sekaligus satu tembak banyak sasaran gitu ya Pak Direktur? Betul, karena guru penggerak ini yang tadi Prof. Suyanto sampaikan kurikulumnya itu kan ada backbone-nya. Ya. Jadi kurikulum pelatihan kita untuk sekolah penggerak pun itu kita kembangkan dari kurikulum pendidikan calon guru penggerak ini. Oke, dan kalau demikian ketika perlu pendamping, dari mana pendamping itu didapat? Atau dilatih dulu atau sambil berjalan melatih pendamping ini, Pak Direktur? Kita rekrut dulu, Prof. Suyanto. Jadi sejalan kita merekrut calon guru penggerak, maka kita juga buka pendaftaran untuk calon pengajar praktek atau dulu kita sebutnya pendamping. Satu pendamping ini akan mendampingi sekitar 5 calon guru penggerak dan dia berasal dari kabupaten di sekolah sasaran. Nah, pendamping ini kita rekrut dari para guru berprestasi, para kepala sekolah, para instruktur nasional yang dulu pernah kita punya, pada guru-guru senior yang mereka sudah punya pengalaman. Setelah kita rekrut, maka kemudian mereka kita latih selama 80 jam pelajaran untuk tahap 1 dan 32 jam untuk tahap kedua selama 14 hari. Jadi kita latih dulu pengajar prakteknya. Nah, yang pendamping itu pelatihannya gimana itu? Itu luring atau juga daring seperti halnya guru penggerak yang akan dilakukan, Pak Direktur? Pada angkatan 1 kita mencoba dengan luring sebagian. Tapi karena pandemi COVID semakin menguat, maka untuk pelatihan angkatan 2 yang kita mulai hari ini, itu kita lakukan full daring. Oke, jadi tidak mengganggu mereka. Tentu ya. Nanti mungkin yang agak terganggu itu adalah sekolah-sekolah yang di situ ada guru penggeraknya. Kalau bukan, sekolah-sekolah yang di situ ada pendamping. Mungkin saja guru pendamping itu kan harus muter-muter sehingga mungkin bisa mengganggu pekerjaan di sekolah asalnya, atau tidak mungkin terganggu karena online, Pak Direktur? Ya,
Di skema yang berjalan di tahap 1 ini, di angkatan 1 ini, Prof. Suyanto, bahwa pendampingan dilakukan secara online, kemudian pada saat harus melakukan lokakarya atau kunjungan sekolah, maka itu dilakukannya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Oh, Memang itu akan ada hari-hari tertentu yang guru tersebut harus melakukan kunjungan ke sekolah, tetapi itu tidak dilakukan setiap hari atau setiap pekan, hanya beberapa kali dalam waktu 1 bulan. ya. Wah, luar biasa. Skenarionya sangat sistematik itu saya lihat. Tapi Ya. pertanyaan saya berikutnya adalah, kan kalau pendamping hampir tidak mungkin dari guru honorer ya, guru pendamping ini. Bisa. Saya kemarin baru saja berdialog dengan salah satu pendamping dari Semarang. Oh, Itu honorer statusnya. oh. Honorer Jadi, sudah 15 tahun. oh, itu itu bisa. Kalau begitu itu ada ya, nggak bisa dihargai langsung dari P3K gitu kalau sudah menjadi pendamping guru penggerak. Mudah-mudahan ini dengan kompetensi hebatnya itu beliau lolos di dalam seleksi honorer menjadi P3K. Karena kompetensinya sungguh sangat luar biasa. Komitmen dan dedikasinya sangat tinggi. Adakah data yang unik yang dimiliki Pak Direktur? Guru pendamping itu kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya kira ibu-ibu lebih sabar mungkin. Apa? Saya saya angka persisnya belum punya, tapi ini bisa dilihat karena semuanya terfiling dengan baik. Ya, 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 ya udah. Yang jelas, Prof. Suyanto, para pendamping atau pengajar praktek ini adalah orang-orang yang sangat berkomitmen, sangat berdedikasi tinggi. Mereka betul-betul ingin memajukan pendidikan kita gitu. Dan ini satu hal yang sangat menurut saya aset bangsa yang harus bisa kita berdayakan untuk memajukan para guru-guru kita ini. Ya, ya mudah-mudahan begitu Pak Direktur dan selamat dalam arti apa menjalankan skema guru penggerak. Mudah-mudahan targetnya tercapai, kemudian Amin. kualitas guru bisa ditingkatkan, kemudian kepala sekolah bisa terpilih dari guru terbaik, juga pengawas dan instruktur. Saya kira inilah berita, bukan berita, informasi terkini mengenai guru penggerak awal-awal saja. Kita para pendengar suyanto.id, kita minggu depan akan ketemu lagi mengenai guru penggerak ini untuk informasi yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas bersamaannya. Begitu kan Pak Direktur ya? Insya Allah. Terima kasih Prof. Suyanto, dan saya selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan suyanto.id ini menjadi channel informasi bagi para guru kita untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Amin. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.